Jika dinosaurus pernah menguasai bumi, sepertinya kita akan menemukan tulang belulang mereka di mana-mana. Tapi kita tidak menemukannya. Mengapa begitu? Tidak ada konspirasi di sini. Yang benar adalah bahwa pencarian untuk menemukan sisa-sisa dinosaurus jauh lebih kompleks daripada yang terlihat. Ya, tulang dinosaurus itu nyata. Kita telah menemukan banyak sekali dan mereka telah ditemukan di setiap benua, meskipun banyak orang yang berpendapat sebaliknya. Dan distribusi yang tidak merata dari harta karun prasejarah ini adalah keunikan alam yang sederhana. Ternyata, fosilisasi adalah fenomena yang sangat langka. Ini hanya terjadi dalam kondisi tertentu. Ketika seekor dino mati, perjalanan menuju fosilisasi dimulai. Bangkai dino harus segera terkubur oleh sedimen, diikuti oleh lapisan demi lapisan, menciptakan tekanan geologis. Mineral menyelinap ke dalam tulang, mengubahnya menjadi batu. Resep unik ini sebagian besar terjadi di bawah air, di mana sedimen seperti pasir dan lumpur dapat menyelimuti raksasa yang telah tumbang dengan anggun. Itulah sebabnya, dinosaurus yang menemui ajalnya di atas tanah jarang sekali berakhir sebagai fosil. Sebagai contoh, kita hampir tidak menemukan fosil spesies yang hidup di hutan, dan terutama di pegunungan. Para peneliti mengungkapkan bahwa banyak fosil yang muncul dari daerah dekat danau atau sungai, entah tenggelam sebelum banjir atau terbawa oleh hujan. Dinosaurus ini beruntung dalam pembentukan fosil. Inilah alasan mengapa kita tidak menemukan dino di setiap tempat. Kenyataan pahitnya adalah kita mungkin tidak akan pernah bertemu dengan banyak spesies dinosaurus. Semua karena keterbatasan fosilisasi. Sekitar 71% dinosaurus tidak akan pernah ditemukan. Kita bahkan tidak tahu berapa banyak spesies yang telah hilang karena kondisi yang tidak cocok. Jika kita sangat beruntung, kita mungkin akan menemukan beberapa fosil dinosaurus gunung di sungai-sungai setempat. Tapi itu adalah kasus yang sangat jarang terjadi. Jadi, ya, meskipun dinosaurus menghiasi dunia, semua fosil yang kita temukan sejauh ini adalah karena keberuntungan yang luar biasa. Hal ini membuatmu bertanya-tanya, berapa banyak dinosaurus yang hidup pada umumnya? Ada mitos tentang mereka yang menjalani kehidupan seperti kura-kura. Orang-orang percaya bahwa dinosaurus berjalan mondar-mandir selama berabad-abad untuk mencapai ukuran yang sangat besar. Lucunya, kenyataannya justru sebaliknya. Kenyataannya, dinosaurus hidup singkat dan bersinar terang seperti bintang rock. Sayangnya, begitu hewan-hewan ini mencapai puncak reproduksi, mereka seringkali berada di jalur cepat menuju fosilisasi sebelum mencapai potensi ukuran penuh mereka. Yang menarik adalah bahwa siklus hidup dinosaurus selaras dengan ritme pepohonan. Mungkin kamu tahu bahwa kita bisa menentukan berapa umur pohon dari cincinnya. Memang benar, setiap pasangan cincin terang dan gelap sama dengan usia 1 tahun. Seperti halnya cincin yang memberi tahu kita tentang pepohonan, tulang dinosaurus juga memberi tahu kita tentang pepohonan tersebut. Para peneliti memeriksa irisan tulang di bawah mikroskop, menganalisis jaringan yang berbeda untuk mengukur tingkat pertumbuhan. Cincin yang tebal berarti pertumbuhan yang cepat, dan cincin yang sempit berarti pertumbuhan yang lebih lambat. Dalam dunia hewan, lebih besar biasanya berarti lebih panjang umur. Jadi, beberapa orang bertanya-tanya apakah dinosaurus besar benar-benar hidup lebih lama. Tampaknya iya. Dinosaurus sauropoda besar mirip dengan raksasa purba. Kemungkinan membutuhkan waktu sekitar 30 hingga 35 tahun untuk mencapai puncak kolosalnya. Setelah itu, mereka mungkin menikmati beberapa dekade lagi di panggung prasejarah. Bagi dinosaurus yang lebih kecil, seperti Ornithopoda yang gesit, kehidupan berlangsung dengan cepat. Mereka tumbuh ke ukuran penuh setelah sekitar 4-5 tahun hidup. Namun, setelah hanya 3-4 tahun, dinosaurus mini ini, kecuali mereka yang sangat beruntung, mungkin akan mengucapkan selamat tinggal. Jadi, ternyata banyak dinosaurus yang tidak hidup selama ratusan tahun. Sebagian besar dari mereka, bahkan yang kolosal sekalipun, jarang sekali mencapai usia 50-an. Sungguh mengejutkan jika kamu membandingkannya dengan raksasa masa kini seperti paus biru dan gajah. Hewan-hewan ini memiliki umur yang panjang seperti manusia. Paus biru hidup sekitar 80 hingga 90 tahun
dan banyak gajah yang mencapai usia 60-an hingga 70-an, dan mereka tidak sebesar dinosaurus. Sayang sekali mereka meninggalkan planet kita begitu cepat, dan kita tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari begitu banyak dari mereka. Yang lebih menyedihkan lagi, dinosaurus sudah ditakdirkan untuk punah sejak awal. Bahkan jika sebuah batu kosmik tidak menghantam planet kita, dinosaurus akan tetap punah hari ini. Meteorit Chicxulub menghantam planet kita 66 juta tahun yang lalu. Sebagai catatan, meteorit ini tidak benar-benar menghancurkan semua dinosaurus, hanya dinosaurus non-unggas. Sisanya menjadi burung. Ya, beberapa makhluk kolosal ini menjadi ayam dan merpati kecil yang kita lihat sekarang. Mungkin mereka tahu seperti apa rasanya serigala. Namun, bahkan sebelum hal itu terjadi, bumi secara perlahan-lahan mempersiapkan bencana bagi mereka. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa era sebelum tumbukan asteroid bukanlah sebuah surga, melainkan sebuah kawah candra di muka yang penuh dengan tantangan lingkungan. Para ilmuwan mempelajari perangkap Dekan, salah satu wilayah vulkanik terbesar di India Barat saat ini. Mereka menemukan teknik inovatif untuk mempelajari masa lalu melalui gunung berapi dengan mengukur konsentrasi belerang dalam batuan. Dari situlah mereka mengetahui bahwa perangkap Dekan yang memuntahkan jutaan mil kubik batuan cair berkontribusi terhadap perubahan iklim global. Lebih dari 100.000 tahun sebelum meteor Chicxulub yang terkenal itu jatuh, suhu global mungkin telah anjlok beberapa derajat. Penurunan mendadak ini kemungkinan besar dipicu oleh emisi sulfur dari perangkap Dekan. Dan hal ini pada gilirannya menyebabkan kondisi iklim yang sangat liar dan tidak menyenangkan. Bumi akhirnya mengalami musim dingin vulkanik. Hal ini membuat kehidupan menjadi sangat menantang bagi flora dan fauna dan menjadi awal dari kepunahan dinosaurus. Jadi, meskipun tidak ada asteroid, dinosaurus tidak akan bertahan terlalu lama. Untuk waktu yang lama, para ilmuwan telah memperdebatkan apakah asteroid yang memusnahkan dinosaurus atau aktivitas gunung berapi. Akhirnya, teknologi berkembang dan kita dapat menggunakannya untuk menjawab pertanyaan ini. Sistem AI yang dikembangkan oleh para peneliti menawarkan perspektifnya sendiri. Dengan menggunakan lebih dari 100 prosesor yang dilengkapi dengan data geologi dan iklim, AI menjelajahi catatan fosil dan lebih dari 300.000 skenario yang mungkin untuk menemukan kebenaran. Dan menurut mesin tersebut, teori vulkanik jauh lebih masuk akal. Hal ini memberitahu para ilmuwan bahwa perubahan iklim yang diperlukan untuk kepunahan massal kemungkinan besar disebabkan oleh perangkap Dekan saja, bahkan tanpa dampak asteroid. Letusan gunung berapi bertepatan dengan batas kapur Paleogen dimulai 300.000 tahun sebelum asteroid, dan hal itu terus berlanjut untuk waktu yang lama. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan tentang penilaian manusia versus AI. Beberapa ilmuwan menyatakan skeptis dan berbicara tentang potensi bias AI. Namun, para peneliti yang memimpin proyek ini sangat senang dengan kebaruan metode mereka dan potensinya untuk mengeksplorasi periode lain dalam sejarah bumi. Namun, mungkin akan membutuhkan waktu lebih lama bagi manusia untuk membangun kepercayaan pada AI. Kita telah menyebutkan bahwa dinosaurus non-unggas selamat dari peristiwa apokaliptik ini. Untuk beberapa alasan, bagi gunung berapi maupun asteroid tidak memusnahkan semua yang ada di planet kita. Banyak hewan yang selamat, berevolusi menjadi mamalia, dan banyak tanaman yang terus berkembang. Sebenarnya, tumbuhan melalui hal ini lebih baik daripada hewan. Bencana mengucapkan selamat tinggal pada sekitar 75% spesies di bumi, belum termasuk semua kehilangan individu. Namun, keajaiban botani tetap bertahan. Sekitar 78% dari spesies tanaman kita berutang keberadaan mereka kepada nenek moyang mereka yang gigih. Sayangnya, tumbuhan tidak berubah menjadi fosil semudah hewan, dan kita sudah tahu bahwa proses ini juga tidak cepat dan umum. Jadi, para peneliti harus beralih ke pohon evolusi. Mereka menganalisis hingga 73.000 spesies tanaman yang masih hidup. Temuan tersebut mengungkapkan narasi evolusi dan dominasi yang luar biasa. Ternyata, setelah kepunahan besar, tanaman-tanaman yang cerdik ini mengambil kesempatan, sama seperti mamalia yang menjadi terkenal setelah era dinosaurus. Ordo besar seperti mint, magnolia, dan anggrek tidak hanya hidup berdampingan dengan dinosaurus.
tetapi juga berkembang pesat setelah kepunahan. Rahasia kesuksesan mereka terletak pada bagaimana mereka bisa beradaptasi untuk penyerbukan. Mereka tidak peduli apakah penyerbukannya dilakukan oleh angin, serangga, atau apapun. Pada dasarnya mereka memakan sumber daya dari mana saja yang bisa mereka temukan. Berkat kemampuan beradaptasi yang luar biasa ini, yang oleh para ilmuwan disebut kekuatan bunga, warisan mereka tetap hidup dan berkembang sampai sekarang.